Marc Marquez juara dengan firing kanan retak. Bos Aprilia terguncang. Manuver Marquez bikin Marco Bezzecchi blunder. Balapan MotoGP Minggu, 24 Agustus 2025, akan lama dikenang bukan hanya karena Marc Marquez kembali menorehkan kemenangan, melainkan karena cara ia melakukannya. Balapan penuh drama itu menghadirkan kisah klasik tentang keberanian, strategi, dan mental baja seorang juara sejati. Marquez, yang memulai balapan dari pole position, sempat tergeser ke posisi ketiga setelah insiden di tikungan pertama dengan Marco Bezzecchi. Insiden itu membuat firing kanan Desmosedici GP25-nya retak, pecah kecil di bagian bawah, dan menimbulkan getaran yang jelas terasa pada kecepatan tinggi. Penonton seakan menahan napas. Apakah sang juara dunia 7 kali akan bertahan? Namun, bukannya hancur, Marquez justru menjadikan retakan itu simbol ketangguhan. Dengan kesabaran, strategi cerdas, dan mental baja, ia merangkak kembali ke depan dan akhirnya merebut kemenangan dengan penuh wibawa. Di sisi lain lintasan, cerita berbeda terjadi. Aprilia, melalui Marco Bezzecchi, sempat merasakan manisnya harapan. Setelah insiden di tikungan pertama, Bezzecchi melesat memimpin. Sorak-sorai penonton, terutama fans Aprilia, menggema di tribun. Bos Aprilia yang duduk di pit wall tampak bersemangat, sesekali berdiri sambil memberi instruksi melalui radio. Inilah momen emas, melawan sang legenda Ducati, dengan peluang nyata untuk meraih kemenangan besar. Tetapi kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Lap demi lap, keunggulan Bezzecchi mulai terkikis. Strategi ban soft yang dipilih Aprilia membuatnya cepat di awal, namun mulai melemah setelah separuh balapan. Marquez, meski firing kanan retak, menjaga ritme dengan ban medium. Ia tidak terburu-buru, hanya menempel Bezzecchi seperti bayangan gelap yang selalu ada di spion. Hingga lap ke-11, Marquez menyalip dengan manuver bersih sekaligus mematikan. Satu gerakan itu bukan hanya merenggut pimpinan balapan dari tangan Bezzecchi, melainkan juga meruntuhkan rasa percaya diri seluruh kubu Aprilia. Dari pit wall, wajah bos Aprilia berubah muram, ekspresinya kaku seolah melihat kemenangan yang sudah di depan mata menguap begitu saja. Tidak berhenti di situ. Tekanan psikologis Marquez membuat Bezzecchi semakin goyah. Alih-alih tenang, ia justru terburu-buru mempertahankan ritme, dan akhirnya Pedro Acosta berhasil menyusulnya. Dari peluang emas naik podium tertinggi, Bezzecchi hanya bisa menutup balapan di posisi ketiga. Dan bagi Aprilia, itu terasa seperti kekalahan. Setelah balapan usai, kamera menyorot padek Aprilia. Pemandangan di sana bak kontras dari pesta kemenangan Ducati. Di satu sisi, Ducati merayakan dengan penuh tawa. Sementara di sisi lain, Aprilia terlihat terdiam, mekanik-mekaniknya menunduk, beberapa sibuk merapikan peralatan dengan wajah kecewa. Bezzecchi masuk ke garasi, membuka helm, dan langsung duduk terkulai. Bos tim menghampirinya, menepuk bahunya, mencoba memberi semangat. Tetapi wajah mereka berdua berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Luka ini terlalu dalam. Di depan media, bos Aprilia tak bisa menyembunyikan rasa frustrasi. Dengan nada getir ia berkata, "Kami sudah mencoba mengambil risiko. Ban soft memberi kami keunggulan di awal, dan Marco menjalankannya dengan baik. Tapi Marc berbeda. Dia terlalu sabar, terlalu pintar. Bahkan dengan motor yang tidak sempurna, dia bisa menunggu momen dan menyerang tepat pada waktunya. Itu bedanya." Kalimat itu seolah pengakuan terbuka. Aprilia, dengan segala upaya dan keberanian strategi, tetap tidak bisa menaklukkan Marquez. Media internasional pun langsung menyorot ironi besar ini. Bagaimana mungkin motor dengan firing retak, kondisi yang biasanya menurunkan performa aerodinamika, justru masih mampu melaju lebih cepat daripada Aprilia yang utuh? Para komentator menyebutnya sebagai The Cracked Firing Miracle, sebuah kemenangan yang bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal tekad dan mental baja. Reaksi bos Aprilia makin emosional ketika ditanya soal Bezzecchi. Ia mengakui bahwa pembalapnya telah bekerja keras, tetapi beban mental dari kehadiran Marquez terlalu berat. "Saya melihat mata Marco di layar monitor onboard. Dia gugup. Setiap kali Marc mendekat, dia kehilangan ketenangan. Inilah yang harus kami pelajari. Mesin bisa dibuat lebih kencang, ban bisa dipilih lebih baik, tapi mengendalikan tekanan dari legenda seperti Marc adalah hal yang jauh lebih sulit," ucapnya dengan jujur. Bagi Bezzecchi, balapan ini terasa pahit. Di depan wartawan ia berkata lirih, "Saya mencoba mempertahankan posisi, tetapi begitu Marc melewati saya, semua terasa runtuh. Saya tahu ban saya habis,
Saya tahu Acosta menekan dari belakang. Saya terlalu banyak berpikir untuk bertahan, bukan fokus ke kecepatan. Itulah kesalahan saya. Kata-kata itu mencerminkan betapa besar pengaruh Marquez terhadap mental lawan. Sementara itu, Marquez tampil santai dan tersenyum. Ia menjelaskan bahwa senggolan di tikungan pertama membuatnya khawatir, tetapi justru memacunya untuk membuktikan diri. Firing kanan retak. Saya bisa merasakannya ketika motor bergetar di kecepatan tinggi. Tapi saya tidak mau panik. Jika saya berhenti fokus, saya kalah. Jadi saya hanya menunggu saat yang tepat. Kadang dalam balapan, kesabaran lebih penting daripada keberanian, ujarnya. Kalimat itu, sekali lagi, terdengar seperti tamparan keras bagi Aprilia. Balapan ini memberikan pelajaran keras bagi Aprilia. Mereka sadar bahwa kecepatan bukan satu-satunya kunci kemenangan. Strategi, mental pembalap, dan kemampuan membaca lawan jauh lebih menentukan. Bos Aprilia pun akhirnya berkata dengan nada penuh introspeksi, "Kami tidak boleh hanya berharap Mark membuat kesalahan. Jika kami ingin menang, kami harus menciptakan kemenangan itu sendiri." Kini, catatan kemenangan Marquez semakin panjang, dan posisinya di klasemen kian kokoh. Aprilia harus menunggu lebih lama lagi untuk meraih kemenangan besar melawan dominasi sang legenda. Namun, bagi para penggemar MotoGP, Grand Prix Hungaria 2025 akan selalu dikenang sebagai balapan di mana firing kanan retak tidak mampu menghentikan langkah seorang juara. Dan ketika bos Aprilia terguncang melihat peluang emas mereka, seketika langsung berubah menjadi blunder menyakitkan. Dua bos Ducati terkejut, Marc Marquez ngamuk di MotoGP Hungaria. Sapu bersih semua sesi, tancapkan tahta di sirkuit Balaton Park. MotoGP 2025 mencatatkan sejarah baru ketika kalender kejuaraan dunia akhirnya kembali menyambangi Hungaria, sebuah negara yang selama ini hanya sesekali disebut dalam percaturan balap motor level tertinggi. Sirkuit Balaton Park yang terletak di tepi Danau Balaton, lokasi ikonik di jantung Hungaria, menjadi saksi kehebatan salah satu pembalap paling fenomenal dalam sejarah MotoGP modern, Marc Marquez. Tidak sekadar menang, pembalap asal Cervera, Spanyol itu benar-benar ngamuk dan mendominasi setiap jengkal lintasan. Dari latihan bebas pertama, kualifikasi, hingga balapan sprint dan akhirnya race utama, ia menyapu bersih segalanya. Hasil luar biasa ini membuat dua bos besar Ducati, Mauro Grasili dan Davide Tardozzi, tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Namun, di balik rasa terperangah itu terselip kebanggaan besar. Karena Ducati Lenovo kini benar-benar memiliki senjata pamungkas untuk melanjutkan dominasi mereka di MotoGP. Di Balaton Park yang baru pertama kali gelar MotoGP, Marc Marquez langsung mencuri perhatian. Saat banyak pembalap masih kesulitan beradaptasi, ia tampil seolah sudah hafal lintasan dan jadi tercepat di FP1. Dominasi berlanjut ke kualifikasi, ketika ia dua kali pecahkan rekor lap sebelum amankan pole position ke-8-nya musim ini dengan catatan 1 menit 36,518 detik. Aksi itu mengukir sejarah pertama sirkuit Hungaria dan membuat bos Ducati kagum. Hingga Tardozzi menyebut kemampuan Marquez membaca grip di lintasan baru benar-benar luar biasa. Saat balapan sprint berlangsung pada hari Sabtu, skenario dominasi semakin menjadi. Start dari posisi terdepan, Marquez langsung melesat dan tak pernah sekalipun memberikan kesempatan bagi lawan untuk menyalip. Fabio Di Giannantonio sempat mencoba mendekat di pertengahan lap, namun kecepatan keluar tikungan Marquez terlalu sulit ditandingi. Sprint itu akhirnya ditutup dengan kemenangan ke-13 bagi Marquez sepanjang musim 2025, dengan jarak lebih dari 2 detik dari pesaing terdekat. Podium pun menjadi milik penuh Ducati, dengan Di Giannantonio di posisi kedua dan Franco Morbidelli di tempat ketiga. Namun, puncak dari semua drama terjadi pada race utama hari Minggu. Semua orang menanti, apakah Marquez akan kembali mendominasi atau justru kelelahan setelah tampil begitu maksimal sepanjang akhir pekan. Marquez sempat turun ke P3 setelah senggolan dengan Bezzecchi. Di lap 3 ia menyalip Morbidelli, dan tinggal Bezzecchi di depannya. Marquez sempat duel dengan Bezzecchi hingga beberapa lap. Pada lap 11, Marquez akhirnya salip Bezzecchi dan langsung melesat ke depan dan tak terkejar lagi. Sirkuit Balaton Park yang baru saja memasuki sejarah MotoGP, seakan resmi menjadi rumah Marquez dengan panji kemenangan yang ia tancapkan begitu kokoh. Kemenangan ini tidak hanya sekadar menambah koleksi poin di klasemen kejuaraan, tetapi juga menegaskan posisi Marquez sebagai pusat kekuatan baru dalam tubuh Ducati Lenovo Team. Selama bertahun-tahun, Ducati dikenal dengan kecepatan lurus motor Desmosedici yang luar biasa,
serta inovasi teknis yang revolusioner. Namun, tak jarang para pembalapnya kesulitan menyatukan semua potensi itu di lintasan yang teknis. Kehadiran Marquez musim ini seperti menemukan kunci yang hilang. Dengan gaya balap agresif, insting menyalip tajam, serta kemampuan membaca situasi balapan yang mendalam, Marquez menyempurnakan semua keunggulan motor Ducati. Tidak heran jika kini bos-bos Ducati menjadikannya sebagai tumpuan utama dalam perebutan gelar. Davide Tardozzi bahkan dalam wawancara pasca balapan menyebut bahwa apa yang dilakukan Marquez sepanjang akhir pekan di Hungaria merupakan salah satu performa paling dominan yang pernah ia lihat dari seorang pembalap Ducati. Biasanya butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun bagi pembalap untuk benar-benar menyatu dengan motor baru dan sirkuit baru. Tapi Mark membuat semuanya terlihat sederhana. Ia bukan hanya cepat, ia juga konsisten dan mampu menjaga mentalitas juara, ujar Tardozzi. Sementara itu, Mauro Grasili menambahkan bahwa Marquez adalah contoh sempurna bagaimana seorang pembalap bisa mengangkat performa teknis tim dengan memberikan feedback yang akurat. Dengan data yang dikumpulkan Marquez, Ducati mampu menemukan setelan yang tak terbayangkan sebelumnya di Balaton Park. Reaksi para rival pun menarik. Beberapa pembalap seperti Pedro Acosta dan Fabio Di Gia mengakui bahwa Marquez benar-benar berada di level berbeda akhir pekan itu. Kami sudah mencoba banyak hal, tapi dia selalu punya sesuatu yang ekstra di setiap tikungan. Sejujurnya, sulit untuk menyalip atau bahkan menempelinya, ungkap Di Gia. Bahkan, Bagnaia yang notabene rekan satu tim sekaligus juara dunia bertahan harus mengakui bahwa dominasi Marquez di Hungaria adalah bukti nyata bagaimana persaingan internal Ducati pun semakin ketat. Bila dilihat dari klasemen, kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim 2025. Dengan catatan kemenangan beruntun dan performa konsisten, ia kini dipandang sebagai kandidat terkuat yang mampu menggeser dominasi Bagnaia beberapa tahun terakhir. Ducati Lenovo pun kini berada di persimpangan yang menarik. Di satu sisi mereka memiliki juara bertahan Ducati, di sisi lain ada Marquez yang sedang dalam performa terbaiknya. Bos-bos Ducati mungkin terkejut dengan betapa cepatnya Marquez beradaptasi, tetapi mereka juga tahu inilah masalah mewah yang patut dirayakan. Singkatnya, MotoGP Hungaria di Balaton Park bukan hanya sekadar balapan baru dalam kalender, melainkan momen bersejarah yang menandai era dominasi baru Ducati. Marc Marquez telah menancapkan panji kemenangan dengan cara yang tidak setengah-setengah. Sapu bersih semua sesi, tampil agresif tanpa celah, dan membuat rival-rivalnya tertegun. Ducati Lenovo kini benar-benar memiliki ikon baru yang bukan hanya menggetarkan paddock, tetapi juga menggetarkan hati para penggemar MotoGP di seluruh dunia. Dari Hungaria, pesan Marquez jelas. Ia bukan sekadar datang untuk menang, ia datang untuk menancapkan tahta. Dan bagi Ducati, inilah awal dari babak baru yang membuat dua bos besar mereka terkejut sekaligus bangga, bahwa mesin Desmos Medici kini telah menemukan penakluk sejati di tangan sang baby alien. Pedro Acosta dipermalukan, ambisinya jegal Marc Marquez malah berujung crash. Ajang MotoGP musim 2025 terus menghadirkan drama, ketegangan, sekaligus narasi epik yang semakin mempertegas siapa penguasa sejati lintasan tahun ini. Sprint Race GP Hungaria yang digelar di sirkuit anyar Balaton Park pada Sabtu, 23 Agustus, menjadi saksi bisu bagaimana Marc Marquez benar-benar mengamuk dan mendominasi tanpa ampun. Sementara Pedro Acosta justru harus menelan pil pahit setelah ambisinya untuk menjegal sang juara malah berakhir dengan rasa malu. Dalam balapan pendek yang penuh insiden sejak tikungan pertama, Marquez menunjukkan kelasnya dengan performa sempurna, sementara beberapa rival utamanya terperangkap dalam kekacauan, termasuk Acosta yang akhirnya tersungkur. Sejak awal, atmosfer di Balaton Park begitu mencekam. Sirkuit baru di Hungaria ini mendapat sorotan besar, karena untuk pertama kalinya MotoGP hadir di negara tersebut. Antusiasme penonton meluap, tiket terjual habis, dan tribun penuh sesak oleh penggemar yang tak sabar menyaksikan duel bintang-bintang besar. Di atas kertas, sprint race ini hanya berlangsung 13 lap. Namun tensi persaingan justru lebih tinggi, karena karakter sirkuit yang sempit membuat peluang menyalip begitu terbatas. Marc Marquez sadar betul akan hal itu. Sebagai pebalap yang menguasai seni start, ia tahu bahwa posisi sejak tikungan pertama bisa menentukan hasil akhir. Itulah yang benar-benar ia eksekusi secara brilian. Drama dimulai ketika lampu start baru saja padam. Fabio Quartararo, yang start dari baris kedua, tampil terlalu agresif. Dengan penuh keberanian, bahkan bisa dibilang nekat, ia melepas pengereman lebih lama dari seharusnya dan mencoba menyalip di tikungan pertama.
Namun keputusan itu justru membawa malapetaka. Quartararo kehilangan kendali, menghantam Enea Bastianini, dan memicu efek domino yang menyeret beberapa pembalap lain di belakangnya. Marco Bezzecchi dan Pedro Acosta sempat terpaksa melebar, sementara Jorge Martin hampir ikut terseret dalam kekacauan. Kekacauan di lap pertama itu justru menjadi berkah bagi Marc Marquez. Dengan start sempurna, ia sudah melesat bersih keluar dari tikungan pertama tanpa hambatan berarti. Dari momen itulah dominasi mutlak dimulai. Dalam 2 lap awal saja, ia sudah membuka jarak lebih dari 1 detik dari Fabio Di Giannantonio yang menempati posisi kedua. Balapan baru berjalan seperempat, namun hampir semua pengamat sepakat bahwa kemenangan sprint ini sudah dikunci oleh Marquez. Ia mengendalikan ritme, menjaga ban tetap aman, dan sesekali menambah gap untuk memastikan tidak ada lawan yang bisa mendekat. Di sisi lain, Pedro Acosta mencoba untuk membalas keadaan. Pebalap muda Spanyol itu sebenarnya menunjukkan kecepatan luar biasa sepanjang latihan bebas dan kualifikasi. Bahkan banyak analis menilai dialah satu-satunya yang bisa menantang dominasi Marc. Namun start buruk akibat insiden di tikungan pertama, membuatnya terlempar jauh ke belakang. Dengan mental pejuang, ia mencoba menyalip satu persatu rival di depannya. Namun, seperti yang sudah diingatkan banyak pebalap sebelumnya, Balaton Park bukanlah sirkuit yang mudah untuk overtaking. Acosta beberapa kali tampak frustrasi, terutama saat berduel dengan Jorge Martin dan Maverick Vinales. Ambisinya untuk segera jegal Marc di depan ternyata menjadi bumerang. Pada lap ke-6, saat mencoba masuk terlalu cepat di tikungan 11, Acosta kehilangan grip ban depan. Motornya terpelanting, ia tersungkur ke aspal, dan harapannya untuk menyodok Marc Marquez seketika musnah. Meski sempat bangkit, ia tak bisa lagi melanjutkan balapan dengan ritme kompetitif. Di paddock, wajah Acosta tampak muram. Dalam wawancara singkat usai balapan, ia dengan jujur mengaku malu. "Aku terlalu memaksakan diri, ingin mengejar Marc terlalu cepat, tapi justru berakhir di gravel. Rasanya memalukan, apalagi ketika tahu dia justru semakin menjauh tanpa tersentuh," katanya dengan nada kecewa. Sementara itu, Marc Marquez tampil bagaikan maestro. Ia tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga secara mental. Setiap kali Fabio Di Giannantonio mencoba memangkas jarak, Marc segera merespons dengan lap cepat yang mengembalikan keunggulan 2 detik. Ia bahkan sempat mencatat fastest lap dengan kecepatan rata-rata yang nyaris tak terkejar. Franco Morbidelli juga tampil impresif, berhasil memanfaatkan kekacauan awal untuk mengamankan podium ketiga. Kedua pebalap VR46 itu memang menunjukkan performa solid, namun tetap saja mereka hanya bisa menyaksikan punggung Marquez dari kejauhan. Hasil akhir sprint ini semakin menegaskan status Marc Marquez sebagai penguasa musim 2025. Dari 14 seri yang sudah berjalan, ia berhasil memenangi 13 sprint race. Dominasi yang hampir mustahil di era modern MotoGP. Kemenangan ini juga memperlebar jaraknya di klasemen kejuaraan dunia. Dengan tambahan poin penuh dari sprint, Marquez kini unggul 152 poin dari adiknya sendiri, Alex Marquez, yang duduk di posisi kedua klasemen. Banyak pihak mulai berspekulasi bahwa gelar juara dunia ke-9 Marquez bisa segera dikunci di seri Misano, Italia. Namun, Marc sendiri menanggapinya dengan tenang dan realistis. "Secara matematis mungkin bisa, tapi menurut saya mustahil. Kita masih punya banyak balapan, dan di MotoGP apapun bisa terjadi. Fokus saya tetap dari balapan ke balapan, bukan pada klasemen akhir," ucapnya merendah. Kemenangan ini terasa lebih spesial karena diraih di sirkuit baru yang penuh tantangan. Balaton Park dengan lintasan yang sempit dan tikungan cepat menuntut konsistensi luar biasa. Banyak pebalap mengeluhkan sulitnya melakukan overtaking. Bahkan sebagian menyebut hampir mustahil menyalip tanpa risiko besar. Hal ini membuat start menjadi faktor kunci, dan Marc Marquez memanfaatkannya dengan sempurna. Ia tahu bahwa satu kesalahan kecil di awal bisa mengacaukan seluruh balapan. Justru karena itu, ia tampil fokus sejak lampu merah padam hingga melewati garis finish. Bagi Pedro Acosta, balapan ini menjadi pengingat pahit bahwa ambisi tanpa perhitungan matang bisa berakibat fatal. Pebalap yang masih berusia 21 tahun itu memang digadang-gadang sebagai calon legenda masa depan MotoGP. Namun ia masih butuh pengalaman untuk mengimbangi kecerdikan dan kematangan mental Marc Marquez. Banyak analis menyebut crash di Hungaria akan menjadi pelajaran berharga baginya, terutama dalam mengelola emosi saat berada dalam tekanan. Acosta sendiri mengaku belajar banyak dari insiden tersebut. "Aku akan lebih hati-hati ke depannya. Melawan Marc butuh strategi, bukan hanya kecepatan. Dia terlalu pintar,
terlalu berpengalaman. Jika aku hanya mengandalkan nekat, aku akan kalah, ucapnya. Bos Ducati shock. Mark bahwa Ducati mencetak sejarah. Jadi rider pertama yang memenangkan race di sirkuit Balaton Park. Ajang MotoGP 2025 kembali menorehkan kisah dramatis sekaligus penuh sejarah di sirkuit baru yang bernama Balaton Park, Hungaria. Balapan yang untuk pertama kalinya digelar di negara Eropa Timur itu segera mencetak cerita emas lewat penampilan sensasional sang bintang besar, Marc Marquez, yang kini memperkuat Ducati. Hasil balapan sprint race GP Hungaria benar-benar menjadi momen tak terlupakan. Karena Marquez bukan hanya berhasil mendominasi dari awal hingga akhir, tetapi juga langsung menorehkan diri sebagai pembalap pertama yang mampu memenangkan balapan resmi di Balaton Park. Keberhasilannya semakin lengkap dengan fakta bahwa ia memulai balapan dari posisi pole position, setelah sebelumnya tampil luar biasa dalam sesi kualifikasi. Reaksi dari dalam kubu Ducati pun tak kalah mengejutkan. Bos tim Ducati, Luigi Dalinya, mengaku benar-benar tidak menyangka Marquez bisa tampil sehebat itu di sirkuit yang benar-benar baru bagi semua orang. Bahkan Dalinya menyebut capaian ini bukan hanya luar biasa, melainkan juga mengukuhkan Marquez sebagai pembalap yang membawa aura berbeda dalam skuad pabrikan Italia tersebut. Kisah luar biasa ini bermula sejak hari Jumat di sesi latihan bebas. Marquez langsung menunjukkan kecepatan kompetitif sejak menit-menit awal, bahkan memuncaki catatan waktu dalam FP1 di Balaton Park. Namun, dominasi tersebut sempat diragukan ketika beberapa rival kuat seperti Pedro Acosta, yang juga tampil impresif di sesi-sesi selanjutnya. Meskipun demikian, kepercayaan diri Marquez tak pernah surut. Ia dengan sabar membangun ritme, menganalisis setiap tikungan, dan mempelajari karakteristik lintasan yang memang baru digunakan untuk MotoGP ini. Puncak sensasi pertama terjadi pada sesi kualifikasi. Marc Marquez tampil di luar dugaan dengan memecahkan rekor lap Balaton Park sebanyak 2 kali dalam satu sesi. Catatan waktunya yang fantastis, 1 menit 36,518 detik, bukan hanya mengantarkan dirinya sebagai pembalap tercepat, tetapi juga mencatatkan pole position ke-8 musim ini, serta pole ke-74 sepanjang karirnya di MotoGP. Kecepatan ini jelas membuat lawan-lawannya terdiam. Rival utama seperti Bagnaia, yang merupakan rekan setimnya, justru mengalami kesulitan besar hingga gagal masuk kualifikasi Q2, sesuatu yang jarang terjadi sepanjang musim ini. Kejutan inilah yang membuat Gigi Dalinya selaku General Manager tim Ducati semakin syok. Dalam wawancara usai kualifikasi, ia mengatakan bahwa tim tidak pernah memperkirakan Marquez bisa begitu cepat beradaptasi dengan lintasan baru. Menurutnya, hasil itu adalah kombinasi dari kemampuan luar biasa Marquez sebagai pembalap, kecepatan motor Ducati, dan kerja keras kru teknis yang terus menyempurnakan settingan motor di setiap sesi. Namun, kisah spektakuler Marquez tidak berhenti di situ. Ketika sprint race dimulai, semua mata tertuju pada sang juara dunia 8 kali tersebut. Start dari pole position, Marquez tampil dengan mental juara. Ia berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak tikungan pertama. Sebuah momen krusial mengingat Balaton Park dikenal cukup sulit untuk melakukan overtaking. Lawan-lawannya berusaha memberi tekanan, tetapi Marquez tampak terlalu kuat. Kecepatan Ducati di lintasan lurus memberi keuntungan besar, tetapi yang membuatnya benar-benar tak terbendung adalah kemampuannya menjaga konsistensi di sektor teknikal yang berliku. Putaran demi putaran, Marquez semakin menjauh, hingga akhirnya menyentuh garis finish sebagai pemenang sprint race GP Hungaria yang pertama dalam sejarah. Sorak-sorai penonton bergemuruh, menandai lahirnya babak baru dalam sejarah MotoGP di Hungaria. Kemenangan di Balaton Park ini bukan sekadar tambahan poin bagi Marquez, melainkan juga memperpanjang rentetan dominasinya di sprint race musim 2025. Sebelumnya, Marquez sudah meraih kemenangan di sprint race di berbagai sirkuit besar seperti Thailand, Argentina, Americas, Qatar, Spanyol, Prancis, Aragon, Italia, Belanda, Jerman, Ceko, hingga Austria. Dengan kemenangan terbaru di Hungaria, catatan kemenangan sprint race-nya musim ini menjadi yang terbanyak dibanding pembalap manapun, semakin menegaskan reputasinya sebagai raja sprint race. Statistik ini menambah bobot sejarah, karena Marquez tidak hanya menjadi pembalap pertama yang menang di Balaton Park, tetapi juga semakin dekat untuk mencetak musim sprint race paling dominan sepanjang sejarah MotoGP. Reaksi setelah balapan pun sangat menarik. Marquez dengan rendah hati mengakui bahwa pole position memang memberi keuntungan besar. Namun kunci keberhasilan adalah start yang bagus dan fokus penuh sejak awal. Ia mengatakan bahwa di sirkuit Balaton Park, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal karena sulitnya melakukan overtaking.
Menurutnya, sprint race kali ini sangat menuntut konsistensi, dan itulah yang menjadi kunci kemenangannya. Ia juga menegaskan bahwa tantangan berikutnya adalah balapan utama pada hari Minggu, di mana durasi yang lebih panjang tentu akan menguji fisik, mental, serta strategi ban. Sementara itu, gigi dalinya kembali mengungkapkan keterkejutannya setelah sprint race. Menurutnya, performa Marquez benar-benar di luar dugaan. Ia mengaku Ducati memang memiliki motor yang cepat, tetapi apa yang dilakukan Marquez di lintasan tidak bisa dijelaskan hanya dengan keunggulan mesin. Dalinya menyebut bahwa Marquez membawa semangat dan gaya balap baru yang membuat tim semakin termotivasi. Ia juga menambahkan bahwa kemenangan ini bukan hanya penting bagi Marquez dan Ducati, tetapi juga bersejarah bagi dunia MotoGP. Karena untuk pertama kalinya Hungaria menjadi tuan rumah balapan resmi setelah lebih dari 3 dekade absen, dan langsung diwarnai dengan pencapaian monumental. Sirkuit Balaton Park sendiri kini langsung menjadi sorotan dunia. Dari sudut pandang sejarah, apa yang terjadi di Balaton Park adalah kombinasi sempurna dari debut sirkuit baru, kebangkitan Hungaria sebagai tuan rumah MotoGP setelah puluhan tahun, dan performa luar biasa seorang legenda hidup. Marc Marquez berhasil mencatatkan dirinya dalam buku sejarah MotoGP bukan hanya sebagai pemenang, tetapi juga sebagai ikon yang membuka lembaran baru untuk MotoGP di Hungaria. Losing time, I'm fading fast.